Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu yang pertama menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar. 2. Menunjukkan dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran dengan benar. 3. Menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. 4. Menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf. 5. Membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran, kitab umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah. Dipercaya sebagai malam nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Sebagian meyakini tanggal tersebut bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu pertama yang turun dalam Gua Hiro adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah itu ya, gambarnya bisa dilihat, itu adalah gambar dari Gua Hiro. Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran sendiri turun di 2 tempat, yaitu di Mekah yang biasa ayatnya disebut Makkiyah dan Madinah yang disebut ayat Madaniyah. Selanjutnya adalah dalil nakli bukti kemurnian dari Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya sejak awal diturunkan sampai sekarang. Bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Nah, Al-Quran dari awal diturunkan sampai kiamat nanti, Al-Quran itu tidak dapat ditambah atau dikurang karena terjamin kemurniannya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya kita akan belajar suhuf. Apa itu suhuf? Nah, berikut adalah gambar dari suhuf. Selain kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf kepada para nabi terdahulu.
berarti lembaran. Adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan kitab, suhuf berada di bawah kitab suci. Allah menurunkan suhuf kepada nabi antara lain yaitu Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf, Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf, Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf dan juga menerima kitab Taurat. Nah, kitab dan suhuf itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Kalau persamaan kitab dan suhuf itu sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Sedangkan perbedaan antara kitab dan suhuf, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang dua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Tiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Selanjutnya adalah hikmah kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Dua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Tiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Empat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah SWT kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah SWT, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah SWT memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai orang lain bahkan pemeluk agama lain. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, itu semua adalah hikmah kita meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengamalkan kitab Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita mendapatkan petunjuk, agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lumayan cukupkan pelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Kumaya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.